A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Elda. Terima kasih ya sudah hadir paling awal nih. Kak Amini Kulbi. Waalaikumsalam. Kak Neng, Kak Anita. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waalaikumsalam Kak Mami Sulani. Salam dari Kaltim Berau ya, Kak Jinggan. Kak Only, alhamdulillah. Waalaikumsalam sudah hadir ya. Berbahagia sekali pada kesempatan malam ini ya, teman-teman semuanya, kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla. Mumpung saya masih sempat live setiap hari nih, teman-teman. Mumpung saya masih sempat live setiap hari, karena mungkin sekitar awal Agustus ya, sekitar awal Agustus saya akan mulai mengurangi live streamingnya. Bukan mengurangi dalam artian ini ya, jarang live begitu ya. Saya tetap live setiap hari, hanya saja di akun yang berbeda. Ya, di akun yang berbeda, karena nanti saya akan fokus satu akun itu satu topik pembahasan. Gitu ya. Satu akun, satu topik pembahasan. Dan nanti setiap akun, misalkan contoh, ini akan kita bahas tentang khusus masalah rumah tangga dan masalah penyakit. Kemudian nanti di akun yang lain, saya akan fokus pembahasan masalah anak ya, dan program hamil. Kemudian di akun yang lain ya, di akun yang lain nanti kita akan fokus membahas tentang permasalahan bisnis. Nah, maka dari itu, nggak mungkin kiranya ya saya terus-terusan live setiap hari di satu akun. Jadi setiap hari tetap saya live, tapi nantinya saya bagi-bagi ya. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rindukan syafaat dari beliau. Ada satu sapaan yang mungkin perlu kita sampaikan kepada teman-teman ya. Satu sapaan yang kita sampaikan kepada teman-teman. Dan ini insya Allah akan menjadi suatu yang kita biasakan, yaitu semangat pagi ya teman-teman. Semangat pagi, bukan selamat pagi. Semangat pagi, ya semangat pagi ini maksudnya adalah, kalau pagi kan biasanya kita, pagi itu harusnya kondisinya adalah hatinya itu semangat. Nah, nanti walaupun siang, sore, malam kita semangatnya terus ya, semangat pagi. Begitu ya. Ada yang nge-lag jaringannya? Oke, ada yang putus-putus video dan suaranya? Ada yang putus-putus? Silakan bisa diinformasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman-teman selamat datang. Terima kasih ya. Saya ucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman saudaraku semuanya yang masih setia menyimak tayangan ini, walaupun seringkali tayangannya berisi sesuatu yang mungkin menurut kita nggak jelas ya. Kita sering bercanda begitu ya. Kemudian sering ada permainan-permainan, ada mengajak teman-teman supaya ketawa. Sebetulnya itu bukan sesuatu yang tidak jelas, tetapi kita memang mengajak teman-teman untuk berlatih bahagia. Bahagia itu ada 3 level ya, ada 3 level. Level pertama, level kedua, level ketiga. Level pertama ini bahagia yang dia syaratnya dunia nih. Ya, syaratnya dunia. Bahagia kalau misalkan jadi orang kaya. Bahagia kalau misalkan badannya sehat. Kemudian bahagia kalau misalkan rumah tangganya harmonis. Nah, ini bahagia level 1. Ya. Level 1 itu syaratnya syarat dunia. Ada bahagia level naik lagi nih. Bahagia naik level lagi, level 2. Ini sudah saya tulis ya di buku 7 metode terapi langit. Ada 3 level kebahagiaan. Ini baru 5 menit live Kak Yuli. Bahagia level berikutnya kita naik level, yaitu bahagia syaratnya adalah ya
Istiqomah, bukan istiqomah. Istiqomah itu yang level 3 ya. Yaitu kita ibadah karena Allah dan kita mengharap ridhonya Allah. Itu. Ini level yang kedua. Tapi kemudian ada bahagia level ketiga. Level ketiga adalah ibadah hanya mengharap ridhonya Allah, ikhlas, dan dilakukan dalam waktu yang lama, alias istiqomah gitu ya. Nah, ini bahagia level ketiga. Syaratnya adalah bahagia itu kita mendapatkan ridhonya Allah, maka kita bahagia. Nah, yang sering saya sampaikan ke teman-teman, itu baru bahagia level 1, yaitu kita ketawa bareng ya. Walaupun sebetulnya di dalam Islam itu ada larangan ya. Ada larangan untuk banyak tertawa nih. Ada larangan untuk banyak tertawa. Karena tertawa itu mematikan hati. Hati jadi keras. Nah, tetapi untuk keperluan terapi ya, alhamdulillah bukunya sudah sampai. Silakan bisa dibuka. Kak Tati tuh ada bahagia ya. Level bahagia. Halaman 71, 72 ya. Halaman 72 nanti dibuka ya Kak Tati 72. Di sini ada bahagia berlevel. Ruqyah biar nggak ingat mantan. Bisa insya Allah ya. Nanti bisa jadi lupa. Bisa lupa selamanya. Walaupun ingat ya sudah tidak ada rasa ya. Waalaikumsalam Kak Kirimah, selamat datang yang baru saja bergabung. Nah, kita sedang membahas level kebahagiaan ya teman-teman ya. Level kebahagiaan nanti akan kita ulang ketika nanti jumlah penontonnya mungkin di atas 300 ya. Kita akan ulang. Dan kita juga malam ini akan coba fokus latihan, fokus teman-teman ya. Lagi-lagi berlatih kebahagiaan ya. Oke, bukunya baru sampai belum dibuka. Segera di-unboxing ya, dinikmati pelan-pelan ya. Kalau teman-teman sudah merasa bosan, tidak membaca lagi, saran saya segera dihadiahkan ya. Dihadiahkan kepada orang-orang yang membutuhkan, baik itu keluarga atau mungkin saudara atau mungkin siapapun itu yang kira-kira sedang dalam masalah. Maka insya Allah teman-teman akan dapat aliran pahala jariah nih. Ya, karena apa? Karena bukunya kan diberikan kemudian dibaca. Ketika dibaca bisa jadi dipraktekkan. Ya, kalau dipraktekkan maka teman-teman akan dapat pahala jariahnya. Begitu. Kalau teman-teman yang sudah memiliki buku ini dan sudah bosan membaca, gitu ya. Buku dan geram belum sampai padahal alamat Jogja. Oh iya ya. Coba nanti hubungi admin ya, Kak Anita. Coba hubungi admin atau nanti DM saja. Nanti akan saya bantu cek sudah sampai mana ya melalui resinya. Pesannya gimana? Pesannya silakan DM, Kak. Pesannya silakan DM untuk bukunya 167. Harga normalnya 250 ya. Harga normalnya 250. Ini buku untuk terapi ya, terapi untuk berbagai macam masalah kehidupan. Ada masalah rumah tangga ya, perceraian, perselingkuhan. Kemudian suami KDRT, sudah tidak lagi romantis, tidak mau ngasih nafkah. Kemudian masalah sakit kronis menahun. Ini ada panduannya bagaimana agar sembuh total, mendapatkan keajaiban dari Allah. Kemudian masalah anak ya, anak berkebutuhan khusus. Kemudian anak yang kecanduan gadget, sulit diajak sholat, ingin jadi anak yang soleh-solehah, mendidik anak menjadi anak yang soleh-solehah. Seperti itu. Oh ya, serumnya mudah-mudahan bulan depan ya, kita sedang ini coba cek ke pabriknya ya. Karena ini tergantung pabrik sebetulnya. Insya Allah nanti kita kabari. Kalau yang ingin hamil juga ada di sini panduannya ya. Di sini ada 7 metode terapi langit namanya ya. 7 metode terapi langit dan terapi pada kesempatan malam hari ini kita akan coba praktekkan satu yaitu terapi Al-Qur'an. Dan teman-teman bisa ikut setiap saat malam dan pagi. Ya. Dapat harga 79. Oh, 179 ya. Setiap akun sebenarnya beda ya, Kak. Setiap akun sebenarnya beda. Itu ada yang harganya, ada yang malah dapat harga 200 tuh. Padahal kita settingnya sebetulnya di 167 ya. Harga normalnya itu 250. Dan teman-teman dapat 4 buku ya. Jadi 1 panduan, terus kemudian satunya buku praktek, terus kemudian dapat bonus ayat ruqyah dan buku saku ya, buku saku ayat ruqyah dan zikir pagi sore gitu. Nah, kita tidak sedang membahas buku ya teman-teman, kita sedang membahas kebahagiaan nih. Sebentar lagi kita praktekkan bahagia level 1. Dan
teman-teman, ini kita akan cek ya kekuatan fokus teman-teman. Sihir penutup rezeki, sihir pemisah keluarga, surat apa saja yang harus dibaca? Oke. Untuk sihir ini ya, untuk sihir tafrik itu silakan dibaca Al-Baqarah 102 ya, fokus baca Al-Baqarah ayat 102. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman ya, dan seterusnya. Sementara itu dulu, atau nanti ditambah ayat kursi dan 2 ayat sesudahnya, terus kemudian 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Gitu ya. Terus kemudian untuk usaha, cukup banyakin istighfar dan amalkan ayat kursi rutin. Pagi, sore. Pagi itu ya setelah subuh lah. Dan amalkan setelah rutin sholat 5 waktu nih teman-teman. Kak Musyati, Masya Allah mu'alaf ya. Tidak jadi masalah untuk awal-awal belum bisa membaca Al-Quran. Selamat datang Kak Musyati, saudari kita yang alhamdulillah mendapatkan hidayah dari Allah ya. Mudah-mudahan istiqomah di jalan Allah dan mendapatkan banyak keberkahan, rizki melimpah, rumah tangganya berkah ya, mendapatkan banyak keajaiban setelah memeluk Islam. Nah teman-teman, ini sedikit tips ya bagi teman-teman yang merasa setiap kali ruqyah, setiap kali menyimak tayangan ini ternyata selalu ada reaksi ya, entah itu muntah, mual, pusing, kemudian badan semuanya pegel, kemudian sakit perut, dada sesak nafas tuh, pundak ya, pundak ini pegel-pegel sampai pinggang. Nah itu teman-teman perlu waspada ya, bisa jadi memang ada gangguan sihir. Maka sebetulnya untuk bisa menghancurkannya itu sederhana sekali teman-teman ya. Untuk menghancurkannya itu sederhana sekali. Jadi silakan teman-teman fokus kalau mau baca Al-Quran ya, kalau mau tilawah silakan fokus membaca Al-Baqarah dan Ali Imran, khusus pas sedang saat terapi ya. Teman-teman boleh sebetulnya boleh membaca apapun di dalam Al-Quran, surat apapun, ayat berapapun silahkan. Karena memang seluruh bagian Al-Quran itu adalah bisa sebagai penjagaan diri kita. Bisa diamalkan, bisa dibaca sebagai penyembuh. Tetapi yang paling kuat adalah ya, yang paling afdol di sini untuk menghancurkan serangan sihir ya, menghancurkan serangan sihir dan kemudian sekaligus menangkal ya. Kalau yang belum terkena menangkal, kalau yang sudah terkena maka dihancurkan. Maka fokus di Ali Imran dan Al-Baqarah ya. Ali Imran dan Al-Baqarah. Hadis Nabi ya, rumah yang dibacakan Al-Baqarah ya, setan itu tidak akan tahan di dalamnya. Setan pasti akan lari begitu. Kalau reaksinya muntah, ya silakan lanjut terus sampai gangguan yang ada di dalam tubuh teman-teman itu nggak betah. Mereka akan kepanasan ya, akan kepanasan dan kemudian akan keluar. Dan itu tentu harus istiqomah teman-teman. Tergantung dalam tanda kutip pengaruh mereka. Sebetulnya mereka nggak kuat ya, mereka itu lemah. Hanya saja kitanya yang lemah nih. Kita lemah, mereka lemah. Nah, kita terlalu lemah karena apa? Karena kurang bergantung kepada Allah, sehingga serangan mereka itu seolah-olah kuat. Nah, semakin mereka dalam tanda kutip menguat karena kita semakin melemah. Nah, ini maka teman-teman butuh terapi yang terus-menerus. Itu. Nah, untuk selama masa terapi, Al-Baqarah 102. Kalau mau dihafalkan, fokus Al-Baqarah 102, kemudian ayat kursi dan 2 ayat setelahnya, dan 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Tetapi kalau kali ini untuk dihafalkan ya. Tapi kalau fokus membaca seluruh Al-Baqarah, tidak harus sekali duduk, misalkan nyicil. Ya, pagi misalkan 1 lembar, sore 1 lembar, besoknya 1 lembar, dan seterusnya. Nah, setelah selesai, maka kemudian lanjut ke Ali Imran. Ali Imran selesai, kembali ke Al-Baqarah lagi. Ini selama masa terapi, teman-teman. Selama masa terapi. Kenapa sakitnya pas diruqyah tiap hari membaca Al-Quran? Membaca Al-Quran dengan diruqyah itu berbeda. Membaca Al-Quran biasa itu tidak ada keniatan ruqyah, maka tidak akan ada reaksi. Nah, ruqyah ini bisa menjadi sebuah obat kalau diniatkan. Niat untuk meruqyah. Gitu.
Nah, yang ingin mengikuti terapi Al-Qur'annya silakan ya. Siapkan air putih matang 1 gelas, terus kemudian berwudu menghadap kiblat, termasuk yang sedang berhalangan tidak jadi masalah, bisa tetap mengikuti. Kemudian siapkan kantong plastik atau wadah apapun, dan kemudian singkirkan foto dan patung yang menyerupai makhluk hidup. Ali Imran keseluruhannya. Ya, Ali Imran keseluruhan. Dibaca saja silakan. Ya, dari awal sampai akhir seperti itu. Nah kan, ini ada testimoni lagi nih. Setelah ikut terapi, turunkan foto-foto, suami malah semakin sayang nih. Ya. Suami malah semakin sayang, gitu ya. Nah, ini memang fakta ya teman-teman ya. Memang fakta, kita bukan sedang membicarakan tentang hukum foto, ya. Kita tidak sedang membicarakan hukum foto. Tapi kita sedang membicarakan kerugian kalau teman-teman memajang foto yang di situ ada gambar makhluk bernyawa. Kalau yang sedang berhalangan silahkan ya bisa ikut. Kita akan mulai jam 9 kurang 15. Jadi sekitar 15 menit lagi ya teman-teman. Silahkan bisa berwudu terlebih dahulu sambil nanti saya menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ya. Silahkan teman-teman bisa semenjak ikut terapi alhamdulillah rezeki selalu mengalir nih ya. Memang ayat Al-Qur'an itu memang sebuah ya mukjizat yang diturunkan Allah kepada Rasulullah yang masih bisa kita rasakan saat ini. Ya. Dan ini mukjizat yang paling spesial ya, teman-teman ya. Itu paling spesial di antara mukjizat yang lain. Yang seolah kita melihatnya biasa ya. Kok mukjizatnya Al-Qur'an sih? Apa spesialnya? Kalau mukjizat nabi lain kan kayaknya keren ya. Tapi justru Al-Qur'an itu paling keren, teman-teman. Ya, karena bisa kita rasakan. Ya, sifatnya abadi sampai kelak ya. Saya mau ke terapi tapi takut. Kak Mamah Zihaman. Nah, coba kira-kira keluhannya apa sekarang ya? Keluhannya apa sekarang? Kalau keluhannya itu begitu mengganggu, lebih takut mana? Terapi ruqyah atau keluhannya nggak tuntas-tuntas? Ayo direnungkan. Kalau yang sedang halangan boleh ya, silakan. Biasanya hanya rebahan, sekarang malah rajin bantu-bantu bersihin rumah ngepel, Masya Allah. Luar biasa Kak Fatma ya. Mudah-mudahan semakin keluarganya semakin sakinah mawaddah warahmah. Tadi pagi makan 7 butir, badan terasa lemas. Itu reaksi ya. Karena kurma ajwa ini kan memang, kata Rasulullah, memang akan bisa menghindarkan dari sihir. Gitu. Kalau untuk tumor, mudah-mudahan bisa kita bantu dengan terapi Al-Qur'an ya. Silakan siapkan saja air, alergi debu dan dingin. Mohon izin ruqyah yang harus dibaca. Sementara dengarkan dulu saja, ya. Dengarkan dulu ayat-ayat yang nanti akan kita baca sekitar 15 menit lagi. Pinggang belakang suka pegel, ya. Nah ini pokoknya semua keluhan teman-teman apapun itu, ya, termasuk tumor otak, apapun itu, sakit jantung ya. Insya Allah salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan adalah dengan membaca Al-Qur'an atau mendengarkan. Nah, yang akan kita praktekkan itu bukan hanya sekedar mendengarkan ya, tetapi teman-teman sebaiknya nanti langsung praktek dan membaca bareng. Jadi ayat-ayat yang kita bacakan juga insya Allah teman-teman hafal semua ya. Jadi ada Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi. Nah, sementara setelah itu nanti saya tambah dengan beberapa bacaan. Kalau teman-teman butuh ayat yang lengkap, ini sebetulnya kalau yang teman-teman memiliki buku ini ya, ini sebetulnya sudah saya rangkum di sini nih. Teman-teman dapat bonus ya. Dapat bonus ayat-ayat ruqyah yang seringkali saya baca ketika live streaming gitu. Jadi, ini yang saya baca ketika terapi ruqyah live, itu saya bacanya ini, kumpulannya di sini. Siap ya, hadir dari Kerawang, mata seperti pegal. Saya pengen ruqyah, suka sakit kepala, siap ya. Jangan suka sakit kepala. Kalau suka bahasanya gimana gitu ya. Kalau suka ya dilanjutkan saja, kan suka. Jangan pakai bahasa suka. Saya sering gitu ya. Saya sering mengalami sakit kepala gitu ya.
Ya, sudah merasakan manfaatnya setelah 10 hari ikut. Nah, ini ya teman-teman ya, bisa dicek testimoni saudara kita yang alhamdulillah banyak sekali yang mendapatkan keberkahan ya, karena mendengarkan Al-Quran ini keberkahan. Ada kebaikan-kebaikan di situ. Kalau membacanya, betul, zikir pagi petang. Silakan teman-teman, kalau sebenarnya buku zikir pagi petang ini banyak ya dijual ya. Cuman kalau teman-teman memiliki ingin praktek 7 metode, ini sudah dicantumkan nih sebagai bonus ya. Jadi membaca Al-Qur'an itu ada kebaikan-kebaikan. Dalam sebuah hadis ya. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah sampaikan man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam kitabullah, maksudnya adalah Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan ini akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ini kata Nabi. Ya, betapa ayat Al-Quran ini membawa keberkahan dan kebaikan. Kebaikan itu apa? Ya, sesuatu yang menjadikan kita merasa menjadi orang yang baik, selamat, sehat, bahagia. Definisi kebaikan itu luas ya. Kebaikan itu luas. Nah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi kalau kita baca, walaupun kita hanya membaca satu ayat di dalam Al-Baqarah misalkan, atau satu ayat di dalam Ali Imran misalkan, atau satu ayat dalam misalkan Al-Ankabut, ya, misalkan alif lam mim, cuman 3 huruf loh, alif lam mim, kita dapat 3 kali 10, 30 kebaikan. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi teman-teman, itu yang nanti akan teman-teman dapatkan kalau membaca Al-Quran. Maka di sini, ayo kita biasakan, walaupun belum terbiasa membaca Al-Quran, minimal mendengarkan dulu ya. Oke teman-teman, tadi ini mohon maaf yang belum dijawab pertanyaannya, teman-teman nanti bisa DM ya. Yang belum terjawab pertanyaannya silakan bisa DM ya, agar nanti bisa kita jawab dengan bisa kita jawab sesuai pertanyaannya. Karena kalau tanya di sini seringkali kelewat ya. Saya nggak sengaja kalau misalkan ada pertanyaan yang belum terjawab begitu. Siap, ditunggu ya. Yang mau wudhu, kita terapi berapa menit lagi nih? 10 menit lagi. 10 menit lagi kita terapi yuk. 10 menit lagi kita terapi. Baca Al-Quran tidak tahu artinya bagaimana? Yang pertama tidak menjadi masalah ya. Silakan Kak Surya boleh bergabung. Kalau kita membaca Al-Quran tidak tahu artinya, sebetulnya tidak menjadi masalah. Tetap mendapatkan pahala ya. Tetap mendapatkan pahala yang begitu luar biasa. Bahkan ketika kita terbata-bata ya, nggak lancar, itu malah pahalanya double. Pahala berusaha membaca Al-Quran ya. Dan kemudian pahala baca Al-Quran itu sendiri. Gitu ya. Nah, pahalanya double. Nah, Al-Quran itu seperti halnya kalau ada ulama yang menggambarkan ya, kalau kita punya keranjang yang dia bekas mengangkut pasir ya. Keranjang bekas mengangkut pasir itu kan dia kotor. Lalu kemudian kita gunakan untuk mengangkut air. Airnya tumpah ya, karena bocor tuh, keranjangnya bocor. Nggak mungkin bisa untuk mengangkut air. Tapi apa yang kemudian kita lihat ketika kita terus-terusan ngangkut air pakai keranjang kotor yang karena kena pasir atau tanah, lama-lama keranjangnya bersih. Nah, itulah ibaratkan diri kita, hati kita yang membaca Al-Quran tapi nggak ngerti maknanya. Jadi kita membaca Al-Quran terus-menerus ya. Kita nggak ngerti maknanya, tapi insya Allah hati kita akan bersih. Gitu. Kak Sri Devi, pengen langsung ketemu, sharing masalah rumah tangga, boleh silakan ya. Saya di Jogja di Jalan Imogiri Barat, kilometer 7 ya teman-teman. Teman-teman kalau langsung datang ke tempat saya bantu terapi secara langsung, insya Allah nanti akan terasa ya efeknya dan gratis ya. Tidak perlu pakai amplop,
ya, tidak perlu bawa oleh-oleh, pokoknya yang penting niatnya ikhlas, bayar dengan doa teman-teman ya. Bayarnya itu dengan doa, doakan saya dan teman-teman itu masuk surga. Itu saja cukup ya, bayarnya dengan doa. Jadi silakan yang mau ke Jogja, saya tunggu sekali ya teman-teman yang khususnya sudah berkali-kali ikut ruqyah nih, reaksi terus, muntah terus, sampai guling-guling terus. Ayo, secara langsung yuk, di ruqyah secara langsung. Nanti kita bantu cari akar masalah. Karena begini teman-teman, karena kalau nggak tuntas-tuntas, itu harus dicari akar masalahnya. Ya, jadi bukan berarti ayatnya yang lemah, tidak. Bukan berarti ayatnya nggak manjur, bukan itu. Tetapi, ya, karena akar masalahnya yang belum dibereskan, gitu ya. Nah, doakan saya setelah bulan Oktober saya bisa saya bisa keliling Nusantara untuk bisa mengunjungi teman-teman atau nanti mungkin mengadakan pelatihan terapi langit, gitu ya, pelatihan terapi langit. Kapan berakhirnya waktu sholat ba'diyah? Berakhirnya itu sebetulnya tidak ada patokan khusus ya, tapi ada yang kemudian yang membuat sebuah pendapat ya, ada sebuah ini ulama yang kemudian menyampaikan bahwa ba'diyah itu sebaiknya tidak terlalu lama dari setelah sholat ya, sholat wajib. Kalaupun misalkan dijeda ya, itu tidak menjadi masalah, asalkan jangan terlalu lama ya, dan paling tidak jangan sampai memasuki waktu sholat berikutnya, gitu ya. Tapi yang terbaik adalah jangan terlalu lama, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman, kita fokus konsentrasi dulu ya. Siap? Ini latihan bahagia level 1. Kita kan sedang bahas fokus bahagia level 1 nih. Oke, tahun ini bisa diruqyah secara langsung ya. Kak Akang Hijrah, siap. Ini yang mungkin kena gangguan sihir nih, Kak Akang Hijrah nih. Insya Allah nanti kita bantu tuntaskan sampai benar-benar tuntas. Oke, siap. Di sini siapa yang mau latihan konsentrasi sambil bahagia level 1? Ya. Silakan komentar, mau kita latihan konsentrasi. Latihan konsentrasi sambil latihan bahagia level 1. Oke ya, siap ya. Yo. Ini bukan sekedar permainan yang asik-asikan, tetapi ini permainan melatih konsentrasi. Oke. Nanti level 2 kita agak berat ya untuk masuk ke level 3, bahagia level 3. Tapi kalau level 1 dulu sampai level 2 insya Allah nanti masih bisa. Oke, silakan teman-teman. Janji ya, diucapkan di situ dengan fokus konsentrasi ya. Ini latihan pengucapan, latihan kita kosakata kita. Oke, sudah siap? Jadi, jangan hanya sekedar dibatin atau hanya sekedar nyimak saja. Harus dipraktekkan. Janji praktek ya. Ini permainan sebetulnya. Tapi bukan hanya sekedar permainan yang tidak bermakna. Tapi insya Allah ya akan melatih fokus dan konsentrasi kita. Sekaligus selingan ya. Selinganlah. Kita jangan terlalu serius. Hidup itu jangan terlalu serius. Perlu sesekali ya kita santai gitu ya, tapi jangan berlebihan. Oke, siap praktek? Silakan ucapkan dengan cepat. Kenapa ada kendala terus kalau ikut live ruqyah? Nah, ini perlu diwaspadai nih Kak Mega nih, perlu diwaspadai. Bisa jadi ada gangguan. Kalau setiap kali ruqyah kok ada gangguan sinyal, itu perlu dicurigain tuh. Nanti kita bahas ya. Tuh kan, nggak ada suara tuh. Allahu Akbar. Karena memang ada gangguan sihir atau jin yang memang menyerang sinyal. Oke, siap ya? Silakan teman-teman ucapkan dengan cepat. Ini level 1 dulu nih. Jadi gini, ini permainan kata-kata sekedar untuk refreshing sekaligus melatih konsentrasi. Melatih konsentrasi ini kalau kita sudah terlatih ya, maka insya Allah nanti bertahap kita akan merasakan tenang dalam ibadah, khusyuk sholat. Kalau khusyuk sholat ini sebetulnya beda latihannya ya. Untuk khusyuk sholat itu yang pertama adalah kita perlu paham tuh bacaan sholat artinya. Dari mulai takbiratul ihram ya, terus kemudian
sampai salam, itu kalau kita paham maknanya luar biasa. Nah, tapi ini hanya sekedar untuk melatih fokus dan konsentrasi biar teman-teman ketika mempelajari sesuatu itu lebih masuk, gitu ya. Ketika membaca buku akan lebih masuk karena fokus. Karena selama ini yang menghalangi kita sulit menyerap ilmu itu kan karena nggak fokus, ya kan? Karena tidak konsentrasi, betul nggak? Kita seringkali nggak nyambung obrolan dengan pasangan kita yang akhirnya cekcok. Itu karena nggak fokus kan? Aduh, lagi nggak fokus, lagi baca berita, itu kan? Nah, ini ternyata kekuatan fokus ini penting, teman-teman, untuk dilatih. Kekuatan fokus ini penting untuk dilatih. Agar apa? Ya banyak sekali manfaatnya lah. Agar bisa dengan mudah menyerap ilmu, agar komunikasi lancar, beres, ya, tidak ada miskomunikasi. Maka kita latihan. Yuk, latihan ya. Siap, silakan ucapkan dengan cepat. Ya, fokus, konsentrasi. Kepala digaruk, kelapa diparut. Yuk. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Yuk. Ucapkan dengan cepat. Kepala digaruk, kelapa diparut. Ya. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Ucapkan dengan cepat dan dalam waktu yang cepat, ya. Dalam waktu yang cukup lama. Diucapkan, jangan ditulis. Kak Wiwik, silakan diucapkan, ya. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Ada yang kebalik. Ada yang kebalik. Ada yang ngakak sendiri di sini. Ada yang malah kepalanya diparut. Ini gimana? Sadis sekali, ya Allah. Ya, masa kepala diparut gitu loh. Fokus konsentrasi ya. Fokus konsentrasi. Ini sederhana tetapi bisa melatih konsentrasi ya. Kepala diparut. Kepala digaruk ya, teman-teman. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala. Oke. Level berikutnya. Ada yang putus-putus sinyalnya? Ada yang putus-putus sinyalnya? Lancar ya? Jadi belepotan. Oke, level 2 ini selingan. Ya, sesekali bolehlah. Ya, bercanda yang bermanfaat begitu loh. Level 2. Silakan teman-teman ucapkan ya. Angka 1 sampai terserah berapa. Nanti teman-teman sampaikan di komentar. Itu errornya dianggap berapa. Jadi begini, 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru, 11 biru, 12 biru. Ya. Silakan teman-teman. Yang cepat gitu ya. Errornya dianggap berapa? Tulis. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru, 11 biru, 12 biru, 13 biru, 14 biru. Yuk. Ternyata errornya di 9.000. Kok jadi ribu ya? Ini melatih konsentrasi. Ya, melatih konsentrasi. Insya Allah sederhana tetapi efeknya nanti luar biasa ya, teman-teman. Bisa teman-teman dipakai untuk nanti misalkan pendekatan dengan anaknya tuh, ya, atau bermain-main dengan suaminya. Jadi selingan-selingan semacam ini itu jangan disepelekan. Bisa digunakan ya 30.000. Yang paling banyak berapa nih? Ada yang sampai 30.000, ada yang lebih dari itu. Nah, ini teman-teman lancar ya. Kalau lancar luar biasa, konsentrasi teman-teman berarti luar biasa. 19 biru. Jadi 19.000. Oke, nah ini silakan teman-teman. Jadi gunakan ya bercanda semacam ini itu untuk mendekatkan dengan pasangan gitu ya. Yuk mas, main-main yuk, sini. Kamu saya tantang ya, aku tantang nih mas. Kamu bisa nggak ngucapin 1 biru sampai 100? Ya gini nih, ini untuk ini ya, bercanda sama pasangan dan teman-teman bisa
ini nanti mendapatkan keuntungan. Dan ini bukan perjudian ya. Bukan perjudian. Karena saya sudah mengkaji cukup dalam soal judi. Kalau judi itu ada uang yang distorkan. Ya, ada uang yang distorkan dan ada untung rugi. Ada pihak yang untung, ada pihak yang rugi dan pesertanya lebih dari 2. Gitu. Nah, caranya begini teman-teman. Ini saya share untuk ngerjain suami ya. Ada yang mau ngerjain suaminya, tapi ngerjain berpahala nih. Ya mas, kutantang. Ya. Kutantang kamu ngucapin 1 biru sampai 100 biru. Sampai 100 biru, tapi dengan cepat. Kalau nggak sampai 100 ternyata kamu error, ya, kamu harus ngasih aku 100.000, gitu ya. Ini bukan perjudian, teman-teman, ya, karena memang uang suami ya uang istri, kan gitu kan. Uang suami itu adalah uangnya istri. Coba ya dipraktekkan sambil ngakak gitu ya, pantau. Begitu salah error di tengah jalan, ternyata 20.000 tagih, gitu. Begitu ya teman-teman ya. Ayo 100.000 sini, 100.000 begitu. Kan lumayan tuh, dapat cuan tuh. Oke ya. Atau bisa ya bermain-main dengan anaknya. Teman-teman yang mungkin ya sambil bimbing anak gitu ya. Kalau misalkan nih anaknya nggak mau makan nih. Kalau uang istri, uang suami bukan. Kalau uang istri itu sudah haknya istri. Kalau istri bekerja, uangnya itu haknya dia sepenuhnya, ya. Dan tidak ada kewajiban istri menafkahi suami, gitu ya. Misalkan anak-anak nih, mah nggak mau makan misalkan, dia GTM ya, gerakan tutup mulut. Ini yang untuk anak-anak yang misalkan sudah bisa ngomong nih. Ayo nak, ucapin kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala dengan cepat yuk. Kalau gagal harus mau makan ya, misalnya seperti itu. Nah, kita banyak nanti permainan-permainan ya, yang insya Allah nanti akan mempererat gitu ya. Mempererat teman-teman dengan suaminya, atau mungkin dengan nanti untuk mendidik anak-anak dan seterusnya. Yang ketiga, maksudnya yang ketiga gimana nih? Tiba-tiba tensi naik. Ini kapan ini? Oke, siap ya. Kita akan segera memulai terapi Al-Qur'annya. Pengelolaan uang dipegang suami, ya mubah-mubah saja, boleh-boleh saja, ya. Karena suami itu kan ibaratkan dia pemimpin rumah tangga ya. Dia sebagai seorang kepala rumah tangga, nanti bisa dicek di An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki ini adalah pemimpin perempuan yang dia bisa mengatur. Tetapi kalau misalkan pengelolaan dananya ternyata tidak bijak, nah ini yang kemudian merugikan pihak istri, jadi sulit mengatur kebutuhan rumah tangga karena sering dipakai dalam tanda kutip untuk penyelewengan, begitu ya. Sering dipakai apalagi sampai mohon maaf naudzubillah gitu ya. Judi online ini yang parah banget ternyata, ya. Judi online ini penyakit yang sudah menyebar merata loh. Dari tingkat pejabat ya, kita tahu kan. Dari tingkat pejabat sampai kemudian rakyat bawah itu banyak yang kemudian kecanduan judi online. Jadi jangan berpikir suamiku baik-baik saja kok. Ya. Jangan berpikir positif dulu. Berpikir positif memang perlu ya, tetapi perlu waspada juga teman-teman. Perlu waspada. Gitu ya. Iya, banyak yang nggak beres. Betul sekali. Oke teman-teman, kita langsung saja praktekkan ya, karena sudah jam 20.48. Putus-putus sinyal, iyakah? Halo teman-teman, apakah sinyalnya putus-putus? Bismillah. Oke, siap ya? Aman? Oke, aman. Bismillah. Silakan siapkan air. Airnya didekatkan. Ya, didekatkan dengan handphone. Kita baca bersama-sama ikrar ya, seperti biasa, ikrar pemutus ikatan perjanjian dengan jin jika ada. Salah satu penyebab gangguan jin adalah bisa jadi karena ada jin nasab,
ya. Ini sering saya ulang karena seringkali banyak peserta penonton yang baru saja bergabung dan mereka perlu paham ya, penyebab adanya gangguan jin adalah karena jin nasab. Jin nasab ini adalah jin yang dulunya bekerja sama dengan leluhur kita. Terapi ini akan segera kita mulai ya. Oke, teman-teman, siapkan ya. Siapkan diri, bersihkan hati, kemudian siapkan duduk senyaman mungkin ya, serileks mungkin, silakan. Serileks mungkin, tapi sebisa mungkin jangan tiduran. Ya, tetap posisi duduk. Baik, kita berdoa kepada Allah. Silakan ikuti ucapan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman. Ya Allah, ya Rahim. Ya Aziz, Ya Fattah, Ya Razaq, Ya Azim, Ya Jabbar, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Ghaffar, Ya Rahman, Ya Salam, Ya Malik, Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur. Ya Allah, penggenggam alam semesta, Ya Allah, izinkan kami pada malam ini, Ya Allah, bermunajat kepadamu, Ya Rob. Kami akan berusaha selalu mohon kepadamu, Ya Allah. Bebaskan diri kami, Ya Allah, dari gangguan sihir atau jin atau penyakit ain jika selama ini mengganggu kami. Ya Allah, berilah pertolongan-Mu, Ya Allah. Kami mohon, Ya Allah, karena hanya Engkau yang bisa kami mintai pertolongan. Jika bukan kepadamu, Ya Allah, kepada siapa lagi kami meminta pertolongan, Ya Rob? Kami pasrahkan sepenuhnya jiwa kami, Ya Rob. Kami serahkan sepenuhnya kepadamu, Ya Allah. Kami ikhlas dengan takdir-Mu yang terbaik, Ya Rob. Jika ada gangguan dari makhluk gaib, baik jin nasab ataupun jin khodam ataupun jin qarin atau jin jenis lainnya, atau serangan sihir dan atau penyakit ain dari orang-orang yang dengki maupun kagum dengan kami atau keluarga kami. Ya Allah, dengan kekuatan-Mu, singkirkan semua gangguan itu, Ya Rob. Hancurkan, Ya Allah. Hancurkan, Ya Allah, dengan kekuatan ayat-ayat-Mu. Mari kita baca ayat kursi. Yang belum hafal silakan cukup dengarkan saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum.
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan telapak tangan. Kemudian Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tiupkan ke telapak tangan. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke telapak tangan. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Tiupkan ke tangan. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tiupkan ke telapak tangan. Kemudian tempelkan di dada dan perut seperti ini ya. Diusap dengan cukup keras ya teman-teman. Kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan ke dada dan perut kita. Boleh berkali-kali ya. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tiupkan ke dada dan perut kita. Tarik ke atas teman-teman. Tarik ke atas agak keras ya teman-teman ya. Ditempelkan, jangan sampai lepas. Sampai di tenggorokan, silakan. Bismillahi, Allahu Akbar, ucapkan ya. Keluar wahai musuh Allah. Ukhruj, ya, tirukan. Ukhruj, ya adu wallah. Ya, ukhruj ya adu wallah. Ukhruj ya adu wallah. Keluarlah wahai musuh Allah, kemudian dibatuk-batukan. Ya, sambil diurut bagian yang terasa sakit, sesak nafas ya. Tepuk-tepuk terus. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fakhruj minha fa innaka rajim. Fakhruj minha fa innaka rajim. Al'anuka bila'natillah. Al'anuka bila'natillah. Al'anuka bila'natillah. Al'anuka bila'natillah. Ukhruj ya aduwallah. Fakhruj minha fa innaka rajim. Bismillahi arqik min kulli syai'in yu'dhik. Min syarri kulli nafsin aw ainin aw hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arqik. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ أعوذ بوجه الله الكريم وكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر min syarri ma khalaqa wa dzara aw bara wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa ma yakhruju minha wa min syarri ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin ila tariqan yatruku bi khairin ya rahman a'udzu billahil azim allati la syai'a dhamu minhu wa bi kalimatillahi tamah allati la yujawizuhunna barrun wala fajir wa bi asma'illahil husna ma 'alimtu minha wa ma lam a'lam min syarri ma khalaqa wa dzara'a wa bara wa min syarri kulli dzi syarrin la utiku syarrah wa min syarri kulli dzi syarrin anta akhidum bi nasiyati inna rabbi ala siratim mustaqim la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang putus-putus silakan keluar dulu terus masuk lagi atau pindah akun ya. Akun yang Coach Terapi Langit, Coach Mufti yang satunya. Saya live di dua tempat.
Bismillahirrahmanirrahim. Atau geser ya, cukup geser. Insyaallah nanti lancar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ukhruj ya Abdullah. Ukhruj ya Abdullah. Ukhruj ya Abdullah. Fakhruj minha fa innaka rajim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا Qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli ainin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allahumma rabbana adhhibil ba'sa ishi wa anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Silakan teman-teman yang masih ada keluhan boleh diminum ya airnya ya. Bismillah. Yang sinyalnya di situ bermasalah silakan boleh geser. Silakan boleh geser. Ya, yang masih ada yang mual di sini, yang ngantuk ya, yang ngantuk itu bisa jadi ada gangguan, silakan diurut kepalanya ya, diurut kepalanya, terus yang mual perutnya ditepuk-tepuk sambil ucapkan Bismillah Allahu Akbar, tiupkan seperti ini ya, tepuk-tepuk Bismillah Allahu Akbar, tiupkan. Kemudian tarik, cabut. Ucapan lagi Bismillahi Allahu Akbar. Ya. Terus kemudian tepuk-tepuk. Kalau yang sesak dadanya, nafasnya, ya. Kalau tidak ada reaksi ada dua kemungkinan. Yang pertama memang tidak ada gangguan ghaib ya. Yang kedua bisa jadi butuh rutin. Karena kemarin ada yang ternyata sudah ikut 7 kali, yang ke-8 itu baru dia ada reaksi, gitu ya. Ya, terus kemudian termasuk yang menguap tadi ya, menguap sendawa, batuk-batuk di dadanya sini ditepuk-tepuk. Bismillahi Allahu Akbar. Ya. Bismillahi Allahu Akbar. Tiupkan. Kemudian tarik, ucapkan lagi Bismillahi Allahu Akbar, kemudian buang. Seperti itu. Agak keras ya ngomongnya teman-teman ya. Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Keluar wahai musuh Allah, dibentak ya. Dibentak. Bismillahi Allahu Akbar, keluar musuh Allah. Gitu ya. Teman-teman. Jadi bentakan ini penting. Karena kalau
kita sama dengan ngusir ayam. Ya, ngusir ayam itu hus pergi. Mau pergi nggak ayamnya? Pergi, nggak mau. Sama. Jin itu, ya, jin itu mereka punya perasaan, ya, punya ketakutan juga. Yang kalau dialusin mereka nggak takut. Maka harus dibentak, ya. Keluar wahai musuh Allah, keluar. Seperti itu ya, dibentak. Tapi kalau takut jadi keributan gitu ya, ini nanti khawatir nanti malam-malam malah ribut, digerak ribut sama tetangga gimana? Ya, gimana ya? Cari kira-kira tutup semua pintu, jendela gitu ya. Atau kasih tahu dulu ya ke tetangga, Pak, Bu, saya mau ruqyah gitu, mau ruqyah mandiri. Nanti kalau saya teriak-teriak jangan takut ya, begitu. Untuk beli bukunya silakan teman-teman bisa DM ya. Untuk yang membutuhkan bukunya, nanti silakan bisa DM. Begitu. Sekarang sudah nggak mual lagi kalau sudah ikut, karena sudah berikut berkali-kali. Alhamdulillah ya, sudah mulai tenang ya. Putri bungsu telat, besok pagi ada lagi Kak? Insya Allah rutin ya. Insya Allah rutin. Saya nyimak bareng anak istri. Alhamdulillah, luar biasa. Ya, Kak Bang Vina. Yuk, mulai membentak nih. Kita membentak yang ada di dalam nih. Ya. Saya Cilacapnya itu, saya di Cilacap sudah nggak ada tempat tinggal. Dulu punya orang tua karena orang tua saya sudah meninggal, rumahnya dijual. Dulu daerah ini, Jeruk Legi, Kak. Jadi teman-teman, ya sudah terasa ringan ya, Alhamdulillah. Yang sudah muntah sudah enakan ya. Selalu menguap, ya. Pusing kepala, ya termasuk yang pusing kepala ya. Gimana bisa tahu ada isi di dalam? Nggak bisa tahu. Jadi kita nggak bisa tahu ya. Kita nggak bisa tahu diri kita itu ada jinnya atau enggak. Termasuk saya itu nggak bisa melihat. Ya, saya nggak bisa melihat, oh teman-teman ada jin khodamnya, nggak bisa. Kalau ada orang-orang yang ngaku, dia penampilannya ustadz, ya, tetapi kemudian mengatakan bisa melihat, oh kamu itu gangguannya ada di pundak tuh, ada jin putri duyung misalkan. Ya, oh ini ada jin kura-kura suka nguap misalkan. Ini ada khodam keong salto misalkan ya. Nah ini hati-hati, itu dukun teman-teman ya. Jadi ciri-ciri dukun itu sebenarnya sederhana. Mereka itu ngaku bisa melihat jin. Aku tahu teman-teman diganggu apa. Nah, kita itu kenapa bisa kemudian menyimpulkan? Sebenarnya bukan menyimpulkan ya, tetapi itu dilihat dari ciri-cirinya. Makanya saya selalu mengatakan kemungkinan ya. Kemungkinan ya ada gangguan. Nah, karena apa? Berdasarkan pengalaman. Berdasarkan juga kita ambil dari sebuah kitab ya. Riqayatul Insan Minal Jinni Wasyaiton. Jadi karya Syekh Wahid Abdus Salam Bali gitu ya. Saya Jogjanya di daerah Imogiri Barat, Jalan Imogiri Barat. Sudah nggak ada reaksi ya, Alhamdulillah. Kalau ingin silaturahim silakan ya, bisa DM. Silakan nanti bisa diruqyah secara langsung, gratis. Asli Cilacap, enggak niki inyong asli Cilacap, Banyumas, Jatilawang, tetangga kabupaten. Ini Kak Viana pada band ngapake ya. Sudah selesai, silakan airnya diminum ya. Airnya diminum. Terus yang ada keluhan di mana tuh? Silakan. Salah satu, nah ini ada satu oknum ya, yang di televisi bisa melihat, itu hati-hati. Jauhi tontonan-tontonan semacam itu. Ya, bisa dicek. Semua ustadz-ustadz yang mereka menggunakan metode ruqyah syar'iyah, mereka sepakat bahwa oknum yang di TV ini yang mengaku bisa melihat jin itu adalah berbahaya, jangan diikuti ya teman-teman ya. Jangan diikuti. Seperti itu. Di lambung, oh ya, teman-teman paksakan ya. Silakan paksakan untuk terus ya, paksakan untuk terus mengikuti terapi ruqyah. Ya, Ustadz itulah pokoknya ya, ke arah hijrah kita sensor begitulah. Pokoknya teman-teman hati-hati ya. Semoga teman-teman sudah bisa membedakan ya, mana kemudian yang dai yang mereka menggunakan metode terapi ruqyah syar'iyah dengan ruqyah yang syirkiyah ya. Mana yang kemudian mereka sebetulnya adalah dukun
ya aslinya dukun, walaupun kedoknya adalah ustadz, mana yang memang betul-betul mereka mensyiarkan pengobatan sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan. Gitu ya. Ruqyahnya boleh diminum. Terus yang sedang siap silakan Kak Basni ya. Silakan boleh gabung. Silakan follow dulu ya teman-teman ya. Silakan follow dulu. Nah, indigo ini bukan kelebihan. Indigo itu gangguan. Indigo itu gangguan yang dimana itu harus diruqyah. Karena yang bisa melihat setan itu juga dirinya setan, gitu ya. Orang yang mengaku bisa melihat jin, ya dirinya kemungkinan di dalamnya ada gangguan jin, maka harus diruqyah. Nah, silakan teman-teman, siapa yang masih ada keluhan, tengkuk, pundak, ya, caranya Bismillah, Allahu Akbar, tiupkan, terus kemudian tempelkan di tengkuk kita, kemudian tarik Bismillah, Allahu Akbar, kemudian buang, seperti itu ya. Waalaikumsalam. Wah, ini ada Syekh dari kampung ini. Izin mengikuti. Ya, salam kenal juga ya. Kita sama-sama belajar. Alhamdulillah. Selalu ada bisikan. Nah, bisikan itu banyakin baca ayat kursi. Banyakin ayat kursi. Orang yang bisa merasakan sesuatu. Kalau merasakan ini, kalau hanya sekedar merinding, ya itu memang dia, setiap orang memang ada ini ya, mereka perasaan karena takutnya itu biasanya kemudian merasakan sesuatu. Tapi kalau sudah sampai tahap melihat, nah ini maka dirinya perlu diruqyah. Perlu diruqyah. Silakan boleh untuk cuci muka, boleh untuk mandi silakan. Siap, mudah-mudahan istiqomah ya, Kak Denok. Sering emosi, betul. Nah ini insya Allah nanti bisa diterapi dengan Al-Quran. Telapak kaki kesemutan, silakan ditepuk-tepuk telapak kakinya, ya, ditepuk-tepuk seperti itu. Sakit pinggang, sakit pinggang nanti buat airnya buat mandi ya, airnya buat mandi terus kemudian digosok pinggangnya tuh pakai air yang sudah tadi kita bacakan bersama-sama, gitu. Nggak bisa tidur, insya Allah nanti kalau teman-teman ya rutin ikut terapi ini, itu nanti insya Allah mudah kok. Insomnia itu tidak selamanya karena faktor medis ya. Tidak selamanya karena faktor medis. Sakit asma, ya rutin saja. Silakan teman-teman yang punya berbagai macam keluhan, kalau ingin diterapi lebih lanjut, silakan bisa isi ini ya, form ya. Kita nanti termasuk jawab pertanyaan teman-teman, saya sematkan dulu formnya. Ini hanya 30 detik teman-teman. Silakan bisa diisi formulirnya. Teman-teman akan saya masukkan ke dalam grup terapi gratis. Masuk ke dalam grup terapi gratis hanya 20 detik saja. Silakan diisi, isi nama, kemudian nomor teman-teman, ya, nomor handphone teman-teman silakan diisi di formulir ini. Insya Allah nanti teman-teman bisa nanti bisa tanya di grup, bisa konsultasi di grup, gitu. Ini kan banyak sekali yang tanya ya. Ini banyak sekali yang tanya dan kemungkinan nggak bisa saya jawab satu persatu. Dan saya sebentar lagi juga mau izin pamit. Saya sematkan sekali lagi ya. Formnya saya sematkan sekali lagi. Saya sematkan sekali lagi, silakan diisi. Langsung diklik saja, langsung diklik silakan. Terus isi nama, kemudian nomor handphone teman-teman. Untuk lebih nurut ya, alhamdulillah nih. Nah, nanti untuk Kak Elda, kita juga siapkan akun khusus untuk membahas tentang terapi anak. Ya, kita nanti share linknya, begitu. Oke, yang belum bergabung di grup, yang khususnya teman-teman yang bertanya dan pertanyaannya belum saya jawab, mohon maaf ya. Ini silakan diisi formnya. Sendi pundak lengan sudah lama sakit karena main voli. Rumah kosong ya ada. Oke, insya Allah nanti apapun keluhannya nanti bisa ini ya. Bisa teman-teman ikhtiarkan dengan terapi Al-Quran rutin. Pagi jam 6 sampai setengah 8, kemudian malam jam 20 WIB sampai 21.30. Oh, formnya ada yang belum. Oke, saya sematkan terakhir nih, sebelum saya pamitan. Untuk, tadi mana tuh? Bacaan tadi untuk usaha. Istighfar saja, Kak. Banyakin istighfar untuk tempat usaha ya. Tempat usaha silakan banyakin istighfar. Terus kemudian ada beberapa doa. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Terus kemudian ada beberapa doa. Kalau nanti saya sebutkan, mungkin teman-teman nanti sulit menghafalnya, ya nanti DM saja. Saya kasih nanti tulisannya biar enak, gitu ya.
Yang butuh amalan, doa apa, untuk kesembuhan penyakit apa, atau mungkin butuh herbal tertentu, insya Allah kami sediakan ya teman-teman. Tapi saya belum bisa menayangkan di sini, karena memang nggak persiapan. Yang punya segala macam keluhan ya, baik medis maupun non-medis. Insya Allah kami punya herbal lengkap ya. Ada 300 herbal ya, yang insya Allah itu ramuannya ramuan yang luar biasa ya. Kami bekerja sama dengan salah satu dokter, beliau alumni dari Universitas Guangzhou ya, China, jurusan herbal. Nah, kami sudah meracik ada sekitar 300 herbal nih. Dari mulai ya ujung rambut sampai ujung kaki insya Allah semuanya ada. Dari mulai asam urat, kemudian penyakit jantung, ginjal, diabetes, darah tinggi, kolesterol, apapun itu insya Allah kami sedia. Ya, karena saking banyaknya, kalau yang butuh saja silakan bisa DM. Ya, yang butuh silakan bisa DM. Kemudian tanyakan konsultasinya, ya, tanyakan penyakit teman-teman, konsultasikan lewat DM. Di follow dulu ya teman-teman ya. Di follow dulu nanti akan kita jawab lewat DM. Begitu, silakan ya. Karena kalau di sini terbatas sekali waktunya. Begitu, untuk asam lambung insya Allah ada, untuk syaraf kejepit insya Allah ada, begitu. Untuk termasuk kista, miom, kanker, ini bagi kaum hawa nih, yang mungkin banyak yang mengalami itu ya. Termasuk gangguan yang aneh-aneh, kita nanti bisa bantu dengan ramuan ruqyah. Sudah beberapa kali madu bidara buat anak, Masya Allah, Alhamdulillah ya, Kak Sizu. Ya, mudah-mudahan nanti ada perubahan yang positif ya. Siap. Itu Mbah Uti, itu silakan nanti DM ya. Nanti saya share lagi doanya. Intinya mohon kepada Allah ya, rizki yang halal yang barokah. Intinya begitu. Rabun jauh ada, insya Allah nanti kita siapkan. Kalau nggak bisa masuk grup, DM dulu saja. Nanti akan dihubungi oleh admin. Kalau pengobatan herbal boleh saja. Nanti bisa datang ke Jogja ya, kalau misalkan berkesempatan. Ya, cuma kelasnya belum kita buka. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu dulu ya. Yang belum berhasil masuk ke dalam grup dan ingin konsultasi berbagai macam keluhannya, silakan bisa DM. Caranya follow akun, ini ikuti, silakan ikuti. Terus kemudian klik profilnya. Profilnya diklik. Nah, di situ ada tulisan pesan. Ya, silakan teman-teman kirim pesan. Ya, kirim pesan, nanti konsultasikan saja masalahnya apa, terus kemudian gangguannya seperti apa yang dirasakan. Nah, insya Allah nanti akan kita jawab satu persatu. Karena di live streaming ini sangat terbatas waktunya. Begitu ya teman-teman, termasuk yang malam ini masih ada keluhan, mual, muntah, dan berbagai macam sensasi yang nggak karu-karuan, kita bantu lewat DM ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok pagi insya Allah jam 6.15. Jam 6.15 sudah dalam kondisi berwudu. Terus kemudian sudah siapkan air dan sudah siapkan kantong plastik, sudah menurunkan foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, barokah untuk teman-teman semuanya. Lancar rizki, keluarganya sakinah, mawadah, warahmah. Bisa ke Mekah. Ya. Saya akhiri dengan pantun, buah nanas, buah kedondong, buah mangga, buah apel. Itulah nama buah-buahan. Semangat pagi teman-teman.